Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir fi mahkami kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum ibadah Jumat saat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyak nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Al-ayat. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah ataupun masalah. Karena perlu kita sadari, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua lebih banyak dari masalah ataupun musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Dan ingatlah kepada kita semua, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah amat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka dalam kehidupan, dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat, dan juga begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah,
Agama Islam telah memberikan panduan ataupun pedoman dengan senantiasa memegang dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah asyukru 'indan ni'am, atau bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan prinsip yang kedua adalah as-sabru 'indal musibah, atau bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua prinsip ini pun bisa menjadi barometer ataupun ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ataupun dinamika ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 15. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, rasa lapar, kekurangan, bekal, harta, jiwa dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian tersebut selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah ataupun maslahah adalah ujian dari Allah, sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah ataupun permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Izamul jazaa'i ma'izamil bala, wa innallaha idza ahabba qauman ibtilahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sikha." Yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis Ibnu Majah ini memberikan kita motivasi untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebetulnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita lah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar, dengan effort untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang senantiasa akan kita temui dalam kehidupan kita. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi, bukan hal yang solutif untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat.
Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Baqarah ayat 286. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan dengan derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah ataupun masalah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat ataupun menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah SAW, Rasul dan Nabi kita bersama, ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, tak ada yang menyerah. Semua kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan semua kuat meskipun dalam siksaan dari kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sadar dan tahan banting, tetap relevan, tetap survive dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Quraisy. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka as-sabr atau sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam meraih kemenangan gemilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus kita hadapi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa pada siang hari ini. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqullah al-aliyil azim wa alamu anna Allah la'amarakum bi amri azim amrakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anil bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was siyut wal mukhtalifat was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa lidzikrullahil akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.